Kegagalan Pak Jokowi untuk memprediksi bahwa Anies itu bukan diusulkan oleh partai. Anies itu dikehendaki oleh rakyat, karena itu dibaca oleh Nasdem lebih awal, kan begitu. Dan tentu Demokrat juga menginginkan AHY sebetulnya, tetapi Demokrat ke partai yang rasional. Dia merasa bahwa oke, Anies ada di depan, kalau AHY lakukan counter force itu untuk imbangi Anies, justru terpecah kekuatan oposisi. Jadi Pak SBY dan AHY tahu tentang yang disebut balancing dalam politik. Dan itu kemarin Demokrat segera mengatakan kami mendukung Anies itu. Soal siapa jadi cawapresnya itu belakangan. Karena publik kan gelisah tuh, seolah Anies itu diombang-ambingkan oleh tiga partai ini. Jadi Demokrat dengan penuh perhitungan melangkah lebih cermat dengan menyatakan Anies adalah calon presiden kami tuh. Lalu bertanya wakil presiden itu urusan belakangan, yang penting sudah dinyatakan bahwa Anies itu akan didukung oleh Demokrat. Sebagai magnet ya, karena saat ini merupakan satu-satunya sosok di luar koalisional pemerintah yang kemudian seringkali dijadikan sebagai satu-satunya sosok yang bisa dihadap-hadapkan dengan pemerintah. Sebagai satu-satunya sosok yang kemudian tempat bermuaranya begitu banyak kepentingan politik, terutama kepentingan politik yang ingin mengakhiri dominasi PDIP, yang kedua ingin ganti rezim di 2024, yang ketiga adalah orang yang selama ini kritis terhadap Jokowi. Tiga hal itu yang kemudian menjadikan kenapa Anies Baswedan relatif punya akses politik ya yang relatif diterima, terutama di kalangan-kalangan kritis. Karena kalau kita bicara nama-nama capres yang muncul di luar Anies Baswedan, itu kan all Jokowi's man. Antitesa dan sintesa, dia tetap bertumpu pada kekuatan akal itu. Jadi di kita selalu dianggap antitesa itu artinya anti akal. Karena SBY pakai akal, maka Presiden Jokowi nggak perlu pakai akal itu kan. Kan ngaconya di situ kan. Jadi sebetulnya kita menghendaki 2024 ada pertandingan ide tuh. Dan ya sebetulnya dari sekarang aja kita lihat, oh Anies paham tentang lingkungan. Jadi mau didebat apa di 2024 dengan Anies kalau dia maju sebagai presiden tuh? Ya nggak perlu lagi soal lingkungan, kan udah pasti kalah kan. Cari cara lain itu kan. Lain misalnya kalau nanti debatnya juga dikasih kisi-kisi itu. Padahal sebetulnya debat itu sekedar ujung dari reputasi yang dicicil sejak hari ini. Sekarang kita kumpulkan cara Anies mengucapkan pikiran, narasinya apa, logiknya bagaimana, tuh kemampuan untuk mengkompilasi ide bagaimana. Bandingkan dengan Pak Jokowi yang isinya itu aja tuh, lalu angkat-angkat tangan sedikit-sedikit tuh, merdeka segala macam. Kan itu soundbite yang nggak diperlukan. Karena kita mesti tuntun bangsa ini di dalam duel argumentasi itu. Itu aja sebetulnya. Jadi, dari manapun dia latar belakangnya, mau militer, mau sipil, bisnismen, orang kecil, segala macam. Tapi memimpin bangsa itu harus dengan argumentasi. CSIES, Anies Baswedan jadi faktor penentuan Pilpres 2024. Direktur Eksekutif CSIES Soleh Basari menilai Anies Baswedan menjadi faktor kunci hidup atau mati Pilpres 2024. Faktor Anies pula dipandang sebagai life or death luck Pilpres 2024 dan kegagalan suprastruktur politik membendung atau menciptakan dia sebagai common enemy, kata Soleh dalam keterangannya Minggu 29 Januari. Dia menjelaskan seminggu setelah peresmian Sekber Gerindra, PKB ada 3 pergerakan politik yang bermuara pada Pilpres 2024. Pertama, partai yang tergabung dalam koalisi perubahan memainkan 2 langkah politik sekaligus, yakni Waketum Nasdem Ahmad Ali datang ke Sekber Gerindra, PKB dan pertemuan tim kecil di rumah Anies Baswedan. Kedua, sigapnya Prabowo roadshow ke Gibran dan Bobi di Solo dan Medan. Ketiga, kembali menggeliatnya isu penundaan pemilu, jelasnya. Namun saat ini fokus masyarakat tengah bergeser ke Mahkamah Konstitusi tengah sidang gugatan proporsional tertutup. Bisa saja desas-desus penundaan pemilu dipilih sebagai opsi darurat, jelasnya. Aktivis Nahdlatul Ulama itu juga menilai suprastruktur politik gagal menciptakan Anies Baswedan sebagai musuh bersama. Kegagalan itu membuat Istana dan juga PDI Perjuangan gagap menyikapi proses pemilu 2024 dan direspon dengan munculnya kembali proposal penundaan pemilu melalui usulan yang berubah menjadi desakan sistem proporsional tertutup, pungkas Soleh.